Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Bagaimana tadi kehujanan? Hari ini kita kembali berkumpul di sekitar altar yang kudus ini. Selain mendengarkan sabda Tuhan, juga menuai belas kasih Allah, cintanya yang begitu besar melalui kurban Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, sesungguhnya kita diingatkan akan perjamuan yang sesungguhnya, yaitu perjamuan kekal, perjamuan bersama Allah Bapa kita dan bersama Kristus Yesus Tuhan kita dan bersama para kudus di surga. Itulah sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menjadi tema dari sabda Tuhan yang kita dengarkan beberapa minggu terakhir menjelang Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang sekaligus menjadi akhir dari perjalanan tahun liturgi kita tahun ini, tahun A. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan-bacaan atau sabda Tuhan yang ditawarkan untuk direnungkan beberapa minggu menjelang akhir tahun liturgi itu berkisar seputar kerajaan Allah, perjamuan dalam kerajaan Allah, meskipun digambarkan dengan berbagai macam kisah peristiwa yang menakutkan tentang akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa kira-kira yang diharapkan dari kita umat beriman dengan sabda Tuhan yang disampaikan dalam beberapa minggu terakhir ini menjelang akhir tahun liturgi ini? Yang diharapkan adalah kalimat yang sering diulang-ulang, baik itu dalam bacaan pertama, kedua maupun ketiga, dalam bacaan Injil. Kalau hari ini dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa jelas berhadapan dengan keadaan atau situasi, tawaran, gambaran mengenai kerajaan Allah dan akhir zaman, yang dibutuhkan hanyalah sikap berjaga-jaga, berwaspada, bersiap siaga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, melalui perumpamaan hari ini, Yesus ingin mengarahkan kita pada hal tersebut. Bagaimana kita berjaga-jaga, berwaspada, bersiap siaga dalam membangun hidup kita untuk menggapai apa yang dilukiskan di beberapa waktu terakhir ini tentang kerajaan Allah, perjamuan dalam kerajaan Allah, tentang akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bentuk berjaga-jaga itu digambarkan oleh Yesus melalui kisah perumpamaan seorang tuan yang menitipkan harta miliknya kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan mempercayakan ini kepada hamba-hambanya. Ia titipkan.
ini saya berikan kepadamu. Untuk apa? Supaya kamu kembangkan, kamu pakai, kamu kembangkan. Ketika nanti saya pulang, kapan saja waktunya itu tidak saya sebutkan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang saya berikan, saya titipkan kepada Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apa yang dilakukan oleh para hamba ini itu menjadi gambaran yang sangat jelas untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan telah menitipkan dan memberikan kepada kita sekalian, meskipun tidak sama jumlahnya, bentuknya, wujudnya, yaitu talenta, berkat berlimpah, kehidupan yang Tuhan berikan cuma-cuma, gratis, tanpa bayar. Tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, Tuhan titipkan. Pakailah itu, gunakan itu, kembangkan itu untuk kebaikan pribadi, kebaikan bersama, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ketika saatnya Tuhan datang, Ia tidak akan bilang-bilang sebelumnya. Dia tidak akan beritahu, saya akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian. Tidak. Sebagaimana gambaran yang dilukiskan oleh Yesus melalui perumpamaan ini, seorang Tuhan yang menitipkan talenta kepada hamba-hambanya. Dia tidak bilang kapan dia pulang. Tetapi ketika dia pulang, kapan saja dia akan menuntut, akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia berikan, ia titipkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk kita pakai, kita tumbuh kembangkan, kita gunakan, selain untuk membangun hidup kita, mempersiapkan hidup kita ketika Tuhan datang, kita siap. Juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kebaikan bersama, kebaikan semakin banyak orang, dan terutama untuk kemuliaan namanya, kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya memilih bacaan Injil yang singkat. Tetapi dalam lukisan bacaan Injil yang panjang, di sana dengan sangat lengkap bagaimana apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini, yang kepadanya diberikan 5 talenta, ia kembangkan dan mendapat laba 5 talenta lagi. Yang diberikan 2 talenta, ia kembangkan dan mendapat laba 2 talenta. Terus yang mendapat 1, apa yang dia lakukan? Dia kuburkan, takut nanti dituntut. Kalau datang Tuhannya, apa yang dia minta? Tuanku ini orangnya jahat ini. Nanti bahaya, sudah dapat sedikit dikuburkannya lagi. Maka tidak ada dapat apa-apa. Akhirnya dia dicampakkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang didapatkan oleh mereka yang mengembangkan talenta, yang mendapat 5 talenta mengembangkannya menjadi 5, yang mendapat 2 mengembangkan menjadi 2, apa yang mereka dapatkan? Bahwa mereka diikut sertakan dalam perjamuan bersama tuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua kita Tuhan berikan sesuatu yang bisa kita pakai,
untuk membangun hidup kita, membangun sesama dan memuliakan nama Tuhan. Maka jangan pernah mengatakan saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, nanti tidak bisa sama sekali, baru tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan memberikan banyak kepada kita. Pakailah itu, kembangkan itu untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan sesama, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit pun itu tidak masalah, bukan soal banyak sedikitnya, tetapi Tuhan berikan itu kepada kita, pakailah, tumbuh kembangkanlah untuk diri, sesama, dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tujuannya apa? Supaya nanti ketika waktunya itu datang, saat Tuhan itu datang, saat Ia datang untuk kedua kalinya, semua kita sudah siap. Ia akan mengikut sertakan kita dalam perjamuan bersamanya di surga. Dan kita tidak dicampakkan ke dalam tungku api yang bernyala-nyala itu, ke dalam api neraka maksudnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian untuk bagaimana membangun hidup kita dalam rangka mempersiapkan diri kita ketika waktu itu datang, ketika Tuhan datang. Amin.